Terima kasih kepada Ibu Dr. Setiarini, SPD MPD, selaku penguji 1, dan juga Ibu Rina Asih Handayani MPDI selaku penguji 2. Mohon izin untuk mempresentasikan modul ajar 1. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Pada kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar. Modul ajar ini disajikan di jenjang sekolah MA fase F kelas 12 semester ganjil mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit yakni 2 pertemuan dengan muatan profil pelajar Pancasila, ada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, serta profil pelajar rahmatan lil alamin, tawazun, musawah, dan syuro. Dengan menyajikan sarana prasarana berbentuk media pembelajaran, 2 Ibu. Yang pertama adalah video pembelajaran yang dapat diakses melalui barcode, dan yang kedua adalah pengayaan literasi berupa PowerPoint materi. Begitu juga pada pertemuan kedua. Kemudian sumber belajar ada 3, yakni buku Al-Quran Hadis kelas 12 Direktorat KSKK Madrasah edisi terbaru, kemudian tafsir Kementerian Agama dan juga tafsir Al-Misbah volume 15 dengan alat-alat dan bahan pembelajaran, laptop dan TV, HP, jaringan internet, dan juga LKPD. Pembelajaran ini disampaikan dengan model pembelajaran problem based learning dan juga metode pembelajaran diskusi serta penugasan video. Kompetensi inti sesuai dengan rumus ABCD. Yang pertama adalah melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan isi kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 serta Quran Surat Yunus ayat 101 tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Serta yang kedua, melalui pembelajaran PBL, peserta didik mampu mengaitkan kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Yunus 101 tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan realitas sosial secara tepat. Sehingga terdapat 2 KKTP. Yang pertama adalah melalui hasil tes tertulis, peserta didik mampu menganalisis kandungan Al-Alaq 1-5 serta Quran Surat Yunus 101 tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta melalui diskusi dan penugasan video, peserta didik mampu menyajikan keterkaitan hasil analisis isi kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan juga Yunus 101 tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan realitas sosial dengan baik dan benar. Kegiatan pembelajaran ini pada pertemuan pertama dibagi menjadi 3 kegiatan besar. Yang pertama yakni kegiatan pendahuluan yang disampaikan selama 20 menit dengan melakukan kegiatan mengucapkan salam serta mengkondisikan kelas, kemudian mengajak berdoa bersama serta menanyakan kabar peserta didik dan mengabsen. Kemudian guru memberikan semangat dan motivasi dalam belajar dengan menampilkan tayangan video dan melakukan ice breaking. Kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, yakni menanyakan tentang pembelajaran sebelumnya serta menghubungkan dengan materi sekarang. Setelah itu, guru mengadakan pretest berupa soal kepada peserta didik yang dilaksanakan selama 10 menit melalui Google Form. Dan kegiatan pembuka ini ditutup dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan gambaran aktivitas pembelajaran. Kemudian kegiatan yang kedua 55 menit yakni kegiatan inti dengan menyajikan 5 sintak pembelajaran PBL. Yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah dengan menyajikan video pembelajaran dan juga PowerPoint serta menjelaskan masalah yang akan dijadikan bahan diskusi. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa belajar dalam kelompok. 3 adalah membimbing penyelidikan kelompok. Guru pada kegiatan kali ini membimbing siswa dalam mengerjakan LKPD, kemudian mengamati bagaimana peserta didik berdialog untuk mengambil nilai. Keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru memberikan apresiasi dan evaluasi terhadap peserta didik yang telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kegiatan yang terakhir yakni kegiatan penutup yang dialokasikan selama 15 menit dengan kegiatan guru bersama peserta didik membuat kesimpulan pembelajaran,
kemudian memberikan apresiasi. Setelah itu, baik guru dan peserta didik melakukan kegiatan refleksi, diteruskan melakukan post-test, kemudian setelah post-test, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, dan proses ini diakhiri dengan berdoa bersama dan mengucap salam. Demikian Ibu, rancangan modul ajar PBL di siklus 1. Terima kasih Ibu. Ada berapa siklus rencananya? Ada 2 Ibu, ini pertemuan yang pertama. Satu siklus berapa pertemuan? 1 Ibu. Soal pretest post-test ada berapa jumlahnya? Tambah tesnya masih 5, tapi post-testnya sudah 10, baru di modul ajar 1 Ibu. Modul ajar 2 masih berupa kisi-kisi Ibu. Lanjutkan ke modul PPRA. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang terlebih dahulu Ibu, gaya hidup berkelanjutan Ibu. Topiknya remaja madrasah peduli sampah. Disampaikan di fase E kelas 11 pada semester ganjil. Latar belakang saya memilih ini Ibu karena ada 2 hal. Yang pertama yaitu faktor internal di mana madrasah kami memiliki lahan seluas 2 hektar sehingga sampah organik kering itu banyak sekali Ibu. Baik pagi, siang, sore itu OB selalu menyapu dedaunan kering karena banyak pohon. Yang kedua, itu kami ada asrama dan kantin cukup besar karena siswanya 1.300-an Ibu. Dan itu menyisakan problem sampah sisa makanan. Itu faktor internal Ibu. Faktor eksternalnya, kami di Bandar Lampung itu mendapat julukan baru Bu, darurat tempat pembuangan sampah akhir, sehingga dirasa proyek ini sebagai bentuk kontekstualisasi terhadap masalah itu. Kemudian yang kedua, sebagai evaluasi dari Puskesmas Bu, kami mendapat sorotan untuk mengolah sampah organik basah Ibu. Sehingga saya memilih tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik remaja madrasah peduli sampah Ibu. Untuk alokasi waktunya disampaikan secara sistem blok Ibu, 1 minggu itu ada 2 hari di mana plotting 1 hari itu 6 jam, kemudian hari kedua itu 7 jam Bu, sehingga dapat dilakukan selama 2 bulan dengan total JP 120 Ibu. Harapan dari proyek ini bahwa anak-anak dapat menggali pengetahuan terkait pengelolaan sampah organik Ibu, sehingga dapat memecahkan masalah di sekitar madrasah dan diharapkan juga menjadi kebiasaan di rumah peserta didik masing-masing. Demikian Ibu presentasi modul P5 PPRA. Terima kasih Ibu. Sudah ada pengenalan kontekstualisasi, Sudah Ibu. aksi dan seterusnya. Di tahap pengenalan ada 3 kegiatan. Sudah kemudian di kontekstualisasi ada. Maksud saya itu sudah berjalan di sekolah. Baru tahap pengenalan Ibu. Nanti diulangi lagi pada PPL dan PTK Bu. Terima kasih Oke, Bu. terima kasih Bu Rini. Selamat sore Mbak Sa'adatul. Untuk tahap pertama silahkan Anda baca potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 11. Silahkan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Mumin, bacaan apa Mbak? Idgham bi gunnah Bu. Nisaun, Wajib muttasil Ibu. malam, Idgham bila gunnah Ibu. talmizu anfusakum, Mat jaiz munfasil Ibu. limu. Arid lis sukun Ibu. Terima kasih. Sekarang silakan
siapkan kertasnya dan juga alat tulis. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. 1 menit setelah Anda keluar dari ruang ujian ini, langsung dikirim via Japri ke saya di foto. Terima kasih Ibu Dr. Setiarini SPD MPD, juga Ibu Rinasi Handayani atas waktu dan bimbingan yang diberikan pada ujian komprehensif kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.